teman-teman dari Biologi 1, pada hari ini kami menyajikan makanan sehat. Nama saya Timothy, bagian saya adalah karbohidrat, yaitu nasi merah dicampur dengan nasi putih. Dan aku Syahisa Makan Wijaya, dan kali ini aku mengambil bagian protein, yaitu telur dan daging. Nama aku Rati. Di masakan kali ini aku menyediakan salad sayur untuk bagian dari protein dan serat. Nama saya Shalomita dari Jabar. Aku menyediakan buah sebagai sumber vitamin dan juga serat. Aku Cindy, dan di masakan kali ini aku menyediakan semisal sup, air mineral, dan susu. Nah, jadi karbohidrat yang kami gunakan adalah nasi merah dicampur dengan beras putih dengan perbandingan 1:1. Beras merah bagi kesehatan yang bisa kita dapatkan adalah pertama, mengontrol berat badan. Manfaat beras merah yang pertama adalah membantu mengontrol berat badan. Beras merah mengandung serat, protein, dan karbohidrat kompleks yang lebih tinggi daripada beras putih, sehingga membuat Anda kenyang lebih lama. Yang kedua ada melancarkan pencernaan. Beras merah tinggi akan kandungan serat dan karbohidrat kompleks. Kandungan tersebut dapat melancarkan pencernaan dan menjaga bakteri baik dalam usus. Nah, yang ketiga mengontrol kadar gula darah. Manfaat beras selanjutnya membantu mengontrol kadar gula darah. Ini karena beras merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada beras putih. Yang keempat, mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskular. Beras merah tidak hanya kaya akan serat, tapi juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya seperti antioksidan, magnesium, dan zat lignan. Seluruh kandungan nutrisi tersebut berperan dalam mencegah penumpukan kolesterol jahat di dalam darah, mengontrol tekanan darah, serta mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Oleh karena itu, beras merah baik dikonsumsi untuk mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Nah, yang terakhir, kelima, mengurangi risiko terkena kanker. Manfaat beras merah yang terakhir adalah mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Kandungan antioksidan di dalam beras merah seperti fenolat dan flavonoid berperan dalam melindungi sel tubuh dari stres oksidatif yang menjadi pemicu berbagai penyakit kanker, termasuk kanker usus besar. Nah, penyajian yang disarankan untuk bagi remaja sekarang yaitu 300 gram karbohidrat untuk seluruh asupan 2000 kalori per hari. Nah, di sini mengapa kami mencampur beras merah dengan beras putih? Karena dengan menggunakan beras merah secara utuh, misalnya tidak dicampur dengan beras putih, rasanya akan lebih enak, tidak ada rasa karena gulanya yang kurang. Jadi kami menggunakan perbandingan 1:1 sehingga rasa yang dihasilkan itu masih enak dimakan. Nah, untuk menu kedua, kami menyediakan protein. Nah, protein kami kemas dalam sajian makanan tumis daging sapi dan tamagoyaki. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau protein yang ada di setiap triliunan sel di tubuh manusia? Tanpanya, tidak ada kehidupan yang bisa ada. Karena sekitar 18-20% tubuh adalah protein. Nah, apa sih kandungannya yang ada di dalam tumis daging sapi ini? Nah, yang pertama itu adalah kalori. Kalori sebenarnya itu bukan merupakan gizi, tapi energi yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Energi ini berasal dari pembakaran sumber energi seperti gula, asam amino, atau protein dan lemak. Daging merah ini atau daging sapi ini tidak mengandung karbohidrat atau gula sama sekali. Karena itu sumber kalorinya berasal dari protein dan lemak. Dalam 100 gram daging sapi terdapat sekitar 250 kalori atau setara dengan hampir 2 piring nasi putih. Nah, selain air, protein merupakan zat gizi terbanyak yang terkandung dalam daging merah atau daging sapi. Totalnya mencapai 26% atau 26 gram per 100 gram. Tubuh manusia butuh protein untuk pertumbuhan, membentuk otot, hormon, dan sel tubuh. Ini sebabnya makan protein tinggi seperti daging sapi ini sangat baik bagi atlet yang sedang membentuk tubuh, serta pasien yang pemulihan setelah sakit. Selain itu, asupan protein yang tinggi juga bagus untuk diet karena lebih lama dicerna, ini akan membuat kamu kenyang lebih lama dan tak cepat merasa lapar. Mungkin kalian pernah mendengar kalau bukannya daging sapi ini banyak lemak ya? Nah, memang ada lemaknya, tapi walaupun ada kandungan asam lemak trans, jenisnya ini merupakan conjugated linoleic acid yang memiliki manfaat besar bagi tubuh. Jadi, bukan seperti asam lemak trans hasil pemanasan minyak goreng seperti pada gorengan. Nah, di dalam daging sapi ini juga ada zinc, selenium, niacin, atau vitamin B3. Vitamin B3 adalah vitamin yang larut air yang penting untuk menjaga kesehatan saraf serta integritas jaringan kulit dan saluran cerna.
Nah, selain itu juga ada vitamin B12 atau kobalamin, merupakan vitamin penting untuk pembentukan sel darah, perawatan jaringan saraf, kulit, dan rambut, serta metabolisme energi. Nah, di dalam 100 gram daging sapi terdapat sekitar 2,6 mikrogram, yang berarti sepotong daging sapi saja sudah cukup memenuhi kebutuhan vitamin B12 harian kita. Di dalam proses pemasakannya, tumis daging sapi ini ditumis menggunakan bawang bombay dan juga paprika. Bawang bombay mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Selain itu, bawang bombay juga menyediakan vitamin B6 yang penting untuk metabolisme protein dalam tubuh. Sedangkan paprika kaya akan vitamin C yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi dari daging sapi. Paprika juga mengandung antioksidan seperti beta-karoten untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tidak lupa di dalam tumis daging sapi ini ada parutan jahe. Selain menghilangkan rasa amis dari daging sapi ini, jahe berfungsi sebagai antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan merangsang produksi enzim pencernaan serta membantu kesehatan sistem pencernaan. Nah, di menu yang kedua ini ada tamagoyaki. Tamagoyaki ini adalah telur gulung yang disajikan menggunakan parutan wortel di dalamnya serta dimasak menggunakan minyak zaitun, sehingga hasilnya tidak berminyak dan penuh akan gizi yang seimbang. Tamagoyaki ini kaya akan protein karena telur sebagai bahan utama dalam tamagoyaki mengandung protein yang tinggi dan penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Selain itu, tamagoyaki sebagai sumber energi yang mengandung lemak dan kalori, menyediakan sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Tak lupa ada vitamin dan mineral. Telur mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin A, B, D, serta selenium dan zat besi. Selain itu, tamagoyaki ini memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang unik. Karena di dalam proses pemasakan tamagoyaki ini ada parutan wortel, wortel itu mengandung beta-karoten, serat dan air yang cukup tinggi, sehingga mengonsumsi wortel secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan mata, serta sistem pencernaan menjadi lebih optimal. Nah, dengan mengonsumsi tamagoyaki saja, kita sudah memperoleh protein dan berbagai vitamin serta antioksidan. Oke nih teman-teman, sekarang aku ingin membahas tentang kandungan gizi. Jadi kali ini aku menyiapkan menu salad sayur. Kenapa sih salad sayur? Jadi salad sayur dapat membantu meningkatkan energi dan kesehatan secara keseluruhan karena kandungan nutrisinya yang baik. Itu karena sayuran dalam salad memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga dapat membantu mempertahankan kadar gula darah stabil dan menjaga energi tetap tinggi di sepanjang hari. Apa aja kandungan gizi yang terdapat dalam salad aku kali ini? Jadi salad sayur kali ini mengandung 3 bahan, yaitu selada, tomat cherry, dan brokoli. Kandungan gizi yang terdapat dalam selada adalah karbohidrat, serat, protein, vitamin C, vitamin B, dan kalium. Lalu pada tomat cherry mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan kalsium. Yang terakhir brokoli mengandung serat, protein, vitamin C, vitamin K, dan kalsium. Oke teman-teman, jadi untuk penjelasan tentang kandungan gizi salad sayur kali ini segitu dulu aja ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kandungan gizi yang terdapat dalam nanas madu. Nanas madu memiliki 2 kandungan utama, yaitu vitamin C yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, sistem kekebalan tubuh yang sehat, dan membantu penyerapan zat besi dari makanan. Dan yang kedua adalah mangan. Mangan adalah mineral alami yang membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan metabolisme, dan memiliki sifat antioksidan. Vitamin C pada nanas madu mencapai angka kecukupan gizi hingga 131%. Mangan mencapai 76% angka kecukupan gizi. Selain itu, dalam satu nanas madu juga terdapat 8,25 kalori, 1,7 gram lemak, 1 gram protein,
21,6 gram karbohidrat, 2,3 gram serat, 9% angka kecukupan gizi vitamin B6, 9% angka kecukupan gizi tembaga, 9% angka kecukupan gizi tiamin, 7% angka kecukupan gizi folat, 5% angka kecukupan gizi kalium, 5% angka kecukupan gizi magnesium, 4% angka kecukupan gizi niasin, 4% angka kecukupan gizi asam pantotenat, 3% angka kecukupan gizi riboflavin, 3% angka kecukupan besi, vitamin A, vitamin K, fosfor, dan zinc. Nah, dengan banyaknya nutrisi yang terkandung dalam nanas madu, hal ini menjadikan nanas madu sangat baik untuk dijadikan salah satu makanan untuk menyeimbangkan gizi. Selain itu, dengan kekayaan nutrisi yang terdapat dalam nanas madu memiliki banyak manfaat, di antaranya mencegah flu, karena di dalam nanas madu terdapat banyak vitamin C, mencegah penuaan dini, mencegah serangan jantung, karena di dalam nanas madu terdapat antioksidan. Juga untuk mencegah kanker, karena di dalam nanas madu memiliki bromelain yang berguna untuk mencegah kanker. Hidangan ini bernama sup miso. Nah, di dalam sup ini ada 5 komponen yang tiap komponennya mengandung manfaatnya masing-masing. Yang pertama ada pasta miso. Pasta miso mengandung probiotik alami karena proses fermentasinya yang dapat mendukung kesehatan usus dan sistem pencernaan kita. Nah, pasta miso juga menyediakan protein dan vitamin B, E, dan K. Yang kedua ada dashi atau kaldu. Nah, kaldu ini memberikan mineral seperti yodium dan kalsium yang baik banget untuk pertumbuhan tulang remaja. Yang ketiga ada tahu. Tahu merupakan sumber protein nabati yang baik banget, cocok buat diet vegetarian. Juga ada zat besi yang penting untuk kesehatan darah. Yang keempat dan kelima ada alga hijiki dan sayur-sayuran seperti daun bawang. Nah, kedua ini menambahkan tambahan serat yang baik untuk pencernaan dan menyediakan vitamin serta mineral yang tambahan. Jadi sup miso bukan hanya lezat, tapi juga memberikan sejumlah nutrisi yang penting bagi kesehatan kita. Untuk minumannya, kami memilih susu. Kenapa? Karena susu merupakan sumber nutrisi yang kaya dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi remaja. Yang pertama, kalsium untuk pertumbuhan tulang. Di mana kita di umur sekarang sedang mengalami fase pertumbuhan tulang yang pesat kan? Dan kalsium dalam susu sangat penting untuk memastikan tulang dan gigi kita tumbuh dengan baik. Yang kedua, protein untuk pertumbuhan otot. Susu menyediakan protein berkualitas tinggi yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot, terutama saat kita aktif dalam kegiatan fisik. Yang ketiga, vitamin B12. Penting sekali untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Dan yang terakhir, meskipun susu bukan sumber utama zat besi, tapi keberadaan susu membantu dalam penyerapan zat besi dari sumber makanan lain. Dan yang terakhir, tak lupa kita barengi dengan air. Karena air sangat penting tidak hanya bagi remaja, tapi juga bagi semua orang secara umum. Yang pertama, air membantu kita menjaga tubuh tetap terhidrasi. Air juga mendukung fungsi kognitif dan konsentrasi otak, apalagi kita remaja yang tiap hari di sekolah sering menggunakan otak kita buat belajar. Nah, dengan adanya kehidratan yang baik, itu bisa meningkatkan daya ingat dan fokus kita di sekolah atau dalam kegiatan sehari-hari. Air juga membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh, termasuk pembentukan sel-sel baru. Kemudian, kalau kita remaja yang aktif secara fisik, membutuhkan lebih banyak air ya, untuk menggantikan cairan yang hilang melalui keringat selama berolahraga.
Dan terakhir, air juga membantu kita dalam pencernaan makanan dan absorpsi nutrisi yang udah kita dapat dari makan makanan yang tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jalan-jalan ke kota penyengat. Beli oleh-oleh buat siapa? Wujudkan generasi sehat. Dengan gizi seimbang. Yeay. Halo, kami dari kelompok